Rehan belum deh. Kok saya belum bisa tampil ya? Bentar, coba saya matikan dulu. Belum muncul ya di tempat saya. Coba saya pakai yang lain coba. Kalau ini sudah kelihatan belum Sensei? Pakai desktop share. Belum. Nah, oke. Sudah. Sudah kelihatan? Sudah. Oke, silakan dimulai aja. Mari kita mulai perkuliahan ini dengan ucapan basmalah bersama-sama dan membaca doa mencari ilmu ya seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi jidni ilma warjukni fahma. Oke, baik, pada hari ini 24 November 2020 kita bertemu di pertemuan ke-10 ya, Johor Literasi kelas B ya, untuk melanjutkan perkuliahan kita hari ini adalah presentasi tentang etos kerja orang Jepang melalui Kaizen yang akan disampaikan oleh kelompok Rehan dan Layung. Nanti kalau sudah selesai seperti biasa kita akan tanya jawab dan nanti ada materi tambahan dari saya tentang beasiswa, informasi beasiswa ke Jepang dari Japan Foundation dan dari Kedutaan Besar Jepang. Oke, untuk menghemat waktu, silakan untuk Layung Permatasari untuk mempresentasikan PPT-nya. Silakan, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohayo gozaimasu. Saya Layung Permatasari dan rekan saya Rehan Al-Rashid akan menyampaikan tentang materi Kaizen atau etos kerja orang Jepang. Sebelumnya, Pak Raihan sudah hadir di forum? Ada kok. Sudah masuk kok. Oh ya. Yang pertama, kami akan membahas tentang definisi Kaizen, fungsi Kaizen, konsep Kaizen, manfaat Kaizen, lalu ada etika dalam Kaizen, kelebihan dan kekurangan Kaizen, lalu pembelajaran Kaizen, kemudian video Kaizen, kemudian referensi. Yang pertama akan dijelaskan oleh Raihan. Silahkan. Tes. Hidup masuk. Tes. Oh ya. Hidup Raihan. Baik. Ya, baik, saya akan menjelaskan definisi Kaizen ya. Kaizen pertama, definisi Kaizen bersama ya, dia itu dari kata kai yang berarti berkesinambungan dan zen yang berarti perbaikan. Maka secara harfiah, Kaizen memiliki arti perbaikan secara berkelanjutan. Selanjutnya, lalu di sini terdapat definisi etos kerja ya. Definisi etos kerja menurut
Sukrianto. Ya, menurut beliau, etos kerja itu sebagai semangat kerja yang dimiliki oleh masyarakat agar mampu bekerja lebih baik yang bertujuan untuk memperoleh nilai hidup mereka. Kemudian Lalu selanjutnya fungsi Kaizen, saya akan menyampaikan. Fungsi Kaizen adalah perbaikan tanpa mengeluarkan banyak uang dengan melibatkan semua orang dan bekerja secara cerdas. Aspek dari Kaizen adalah bahwa proses yang berlangsung dan berkelanjutan. Kaizen sendiri itu berfungsi untuk mengurangi kelelahan, meningkatkan mutu, mempersingkat waktu, dan energi atau efisiensi biaya. Kemudian ada konsep Kaizen. Konsep Kaizen itu ada 4, yaitu sistemnya, kebiasaan, rencana solusi, kemudian standarisasi. Kebiasaannya akan dilanjutkan oleh Raihan. Silahkan Raihan. Selanjutnya ini ada konsep dalam Kaizen. Pertama ada 2, yaitu yang pertama 5S, yang kedua 5M. Yang 5S ini terdiri dari Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, dan terakhir Shitsuke. Lalu pengertian dari Seiri ini adalah maksudnya memisahkan benda-benda yang penting dan yang tidak penting. Mengatur ya, mengorganisir. Kalau misalkan ada memisahkan benda-benda yang penting sekiranya penting dimuatkan di tempat yang mungkin lebih terlihat, dan untuk yang benda-benda yang tidak terpakai bisa disingkirkan. Lalu selanjutnya ada Seiton, atur masing-masing benda tersebut pada posisi optimal di tempat kerjanya. Yang tadi sudah saya jelaskan, mengatur benda-benda yang sekiranya penting di tempat di posisi yang mungkin sekiranya bisa gampang terlihat oleh mata. Lalu selanjutnya ada Seiso. Seiso ini membersihkan benda-benda yang relevan dengan pekerjaan dan lingkungan sekitarnya. Terus yang keempat ada Seiketsu. Seiketsu adalah standar prosedur kerja, daftar pengecekan, checklist, dan sebagainya untuk memelihara area kerja yang berurutan dan bersih. Lalu yang terakhir ada Shitsuke. Shitsuke ini mendisiplinkan langkah-langkah sebelumnya untuk menjaga area kerja yang bersih. Lalu yang selanjutnya ada 5M. 5M ini terdiri dari muda, muri, murah, more, dan mi. Pertama, penjelasan dari muda adalah arti dari muda ini bermaksud dengan tidak efisien, pemborosan. Yang definisinya, prosesnya memakan banyak waktu karena ada banyak langkah untuk mencapai tujuan atau karena rumit. Dapat dikatakan kegiatan yang tidak menghasilkan banyak atau tidak ada nilai sama sekali. Lalu selanjutnya ada muri. Muri yang berartikan terlalu terbebani. Yang maksudnya itu beban tidak masuk akal, mendorong mesin dan manusia untuk melebihi batas alaminya, menyebabkan kelelahan dan stres serta meningkatkan kemungkinan terjadinya kecelakaan yang akan mengakibatkan breakdown dan meningkatnya defek. Lalu selanjutnya ada murah. Murah itu yang berartikan ketidaksamaan. Yang maksudnya adanya sebuah ketimpangan yang terjadi karena kesalahan pengaturan serta ketidakpekaannya pemimpin dan memberikan tugas dan tanggung jawab terhadap bawahan. Contohnya ini, karyawan diberi tugas yang sama. Salah satu karyawan diberi tambahan tugas dan harus memenuhi target yang sama. Lalu selanjutnya ada more. More ini berartikan kelalaian. Kelalaian terhadap mengabaikan prosedur, misalnya contoh, dalam proses inspeksi jalur produksi ada 4 jenis inspeksi yang harus dilakukan, tetapi hanya melakukan 3 kali, lalu membiarkannya terjadi. Hal itu dapat menyebabkan kecacatan, tidak terdeteksi, atau dapat menyebabkan penarikan kembali. Lalu yang terakhir ada misu. Misu yang berartikan itu kesalahan, error, yang mana ini membuat kesalahan dalam prosedur operasi atau membuat kesalahan dalam nilai input dan perlu dilakukan koreksi
dengan kembali ke proses sebelumnya atau melakukan pekerjaan yang sama kembali. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Layung. Kemudian ada standarisasi PDCA atau lebih dikenal dengan planning, doing, checking, dan acting. Planning adalah merencanakan. Merencanakan adalah memahami apa yang ingin dicapai, yakni memahami cara melakukan suatu pekerjaan, berfokus pada masalah, menemukan akar masalah, kemudian menciptakan solusi kreatif dan merencanakan implementasi yang teratur. Kemudian doing, penerapan rencana. Di dalamnya berisi pelatihan dan manajemen aktivitas. Biasanya masalah besar dan mudah sering berubah pada saat-saat terakhir. Bila kondisi ini seperti ini terjadi, maka tidak dapat lagi dilanjutkan, tetapi harus mulai dari awal. Kemudian ada checking atau pengecekan. Pengecekan terhadap hasil dan membandingkan sesuai dengan yang diinginkan. Bila segala sesuatu menjadi buruk dan hasilnya yang baik tidak didapatkan, maka perlu keberanian, kejujuran, dan kecerdasan sangat dibutuhkan untuk mengendalikan proses. Selanjutnya ada acting atau tindakan. Menindaklanjuti apa yang didapatkan selama pengecekan. Acting juga dapat berarti mencapai tujuan dan menstandarisasikan proses atau belajar dari pengalaman untuk memulai lagi pada kondisi yang tepat. Kemudian rencana dan solusi. Rencana solusi itu menggunakan konsep 5W1H atau what, who, why, where, when, and how. Salah satu alat pola pikir untuk menjalankan roda PDCA yang tadi saya sampaikan dalam kegiatan Kaizen dengan bertanya dengan pertanyaan 5W1H. Hal ini berguna dalam proses perencanaan maupun pemecahan masalah yang terjadi di lapangan. Nah, selanjutnya ada manfaat. Yang pertama, manfaatnya setiap orang akan mampu menemukan masalah dengan cepat. Yang kedua, setiap orang akan memberikan perhatian dan penekanan pada tahap perencanaan. Yang ketiga, mendukung cara berpikir yang berorientasi proses. Kemudian yang keempat, setiap orang berkonsentrasi pada masalah yang lebih penting dan mendesak untuk diselesaikan. Yang kelima, setiap orang akan berpartisipasi dalam membangun sistem yang baru. Selanjutnya, etika akan disampaikan oleh Rehan. Lalu selanjutnya ada etika di dalam metode kerja Kaizen. Yang pertama mengukur dan lalu di sini ada definisi etika. Menurut KBBI, etika adalah ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak atau moral. Lalu selanjutnya ada pengertian etika dari James J. Spillane SG. Etika adalah memperhatikan atau mempertimbangkan tingkah laku manusia dalam mengambil keputusan moral. Lalu ada prinsip etika dalam Kaizen. Dalam praktek Kaizen memiliki 10 prinsip. Prinsip yang pertama adalah berfokus kepada pelanggan. Yang kedua adalah mengadakan peningkatan terus-menerus. Yang ketiga yaitu mengakui masalah secara terbuka. Yang keempat itu mempromosikan keterbukaan. Yang kelima adalah menciptakan tim kerja. Yang keenam adalah memanajemen proyek melalui tim fungsional silang. Yang ketujuh ada memelihara proses hubungan. Yang kedelapan mengembangkan disiplin. Yang kesembilan memberikan informasi pada semua karyawan. Dan yang terakhir adalah memberikan wewenang kepada setiap karyawan. Lalu ada kelebihan dan kekurangan. Dalam metode Kaizen terdapat juga kelebihan dan kekurangan ya. Pertama, kelebihannya pertama, kerja tim yang lebih
Yang kedua, membangun keterampilan kepemimpinan. Yang ketiga, peningkatan efisiensi. Terus yang keempat, tatanan lebih terstruktur. Yang kelima, meningkatkan kepuasan karyawan. Yang keenam, keamanan yang lebih baik. Dan yang terakhir adalah mengurangi pemborosan. Lalu terdapat pula kekurangannya. Yang pertama adalah sulit diimplementasikan dalam sistem yang ada. Kedua, bisa menimbulkan pertentangan. Yang ketiga, persyaratan pelatihan Kaizen. Yang keempat, antusiasme yang mudah berkurang. Dan yang terakhir, terpengaruhi sektor lain. Lalu selanjutnya untuk perbandingan Kaizen dan inovasi akan dijelaskan oleh Layung. Kemudian ini ada ilustrasi antara Kaizen sama inovasi. Ini kalau Kaizen itu diibaratkan sebagai kura-kura dan inovasi diibaratkan sebagai kelinci. Kalau kura-kura itu pelan tapi pasti, tapi kalau kalau kelinci itu perlu effort yang besar. Seperti ini perbandingannya. Kaizen itu undramatic. Kalau inovasi itu dramatik. Maksudnya tuh lebih terlihat terasa perubahannya. Kemudian Kaizen itu low cost, low risk, and human effort-nya tuh lebih mengandalkan human effort dan no brain. Kemudian kalau inovasi itu lebih high cost, biayanya biasanya lebih tinggi, resikonya lebih besar, biasanya menggunakan teknologi yang canggih, kemudian lebih menggunakan usaha yang lebih daripada Kaizen. Kemudian ini ada pembelajaran yang didapatkan dari Kaizen, itu hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Filsafat Kaizen adalah hidup hendaknya selalu berfokus pada upaya yang terus-menerus. Kemudian dari Al-Quran sendiri ada dalam surat Yusuf ayat 87, artinya, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir. Kemudian dari surat Al-Tolak sendiri ayat 2-3, artinya barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan menjadi jalan keluar baginya dan memberi rezeki dari jalan yang tidak ia sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya, sesungguhnya Allah melaksanakan kehendaknya. Dia telah menjadikan untuk setiap sesuatu kadarnya. Kemudian ini ada videonya, bisa ditonton sebentar. Contoh spirit Kaizen. Implementasi 5S 5R pada PT PLN Persero, unit pelaksanaan pelayanan pelanggan Injak. Jawa, tak sekali di atas ya. Tolong diisi Pak, buku tamunya Pak. Untuk meningkatkan suatu produktivitas organisasi, mengurangi produktivitas tidak perlu, menciptakan efisiensi, menghindari dari terjadinya frustasi di tempat kerja, dapat dilakukan dengan menerapkan 5S agar tempat kerja menjadi lebih sehat, aman, dan lebih efisien. Berasal dari bahasa Jepang, yaitu seiri, sekon, seiso, seketsu, shitsuke. Berikut adalah komponen-komponen 5S serta contoh penerapannya. Seiri, ringkas atau pemilahan. Seiri adalah sisihkan barang dan dokumen yang tidak diperlukan. Simpan untuk yang masih diperlukan. Untuk menerapkan seri, pertama-tama melakukan identifikasi terhadap barang atau dokumen. Kemudian, sisihkan pada tempat yang berbeda. Sisihkan barang yang selalu digunakan, barang atau dokumen yang jarang digunakan, dan barang atau dokumen yang tidak digunakan lagi. Sekon,
kedua setelah pemilahan, yaitu pendataan barang yang guna agar mudah dicari dan aman. Setelah melakukan sharing, barang atau dokumen yang masih digunakan agar disusun dengan baik dan rapi, agar semua orang mudah menemukan barang dan dokumen yang disimpan, dan mudah pula mengembalikan ke tempatnya jika tidak diperlukan kembali. Tempat penyimpanan barang atau dokumen agar diberi tanda atau label, atau dokumen yang sejenis ditempatkan pada satu tempat, sehingga segala sesuatu berada pada tempatnya. Seso yang artinya resik atau pembersihan. Seso adalah langkah ketiga setelah penataan, yaitu pembersihan barang yang telah ditata agar tidak kotor, termasuk pembersihan lingkungan kerja. Setelah barang atau dokumen berada pada tempatnya, bersihkan tempat kerja sambil mengecek bila ada yang harus diperbaiki, sehingga menjadi tempat kerja yang sehat dan aman. Buanglah sampah dengan benar, sesuai dengan jenis dan tempatnya. Pastikan tempat kerja bersih, sehat, dan aman. Seketsu, rawat atau pemantapan. Seketsu memelihara atau mempertahankan hasil yang sudah dicapai. Biasakan melakukan sharing, seton, dan seto setiap hari sesuai dengan standar yang ditetapkan. Tetapkanlah aturan bahwa setiap orang dalam suatu organisasi atau perusahaan harus melakukan 3S setiap hari. Yang terbaik diberikan reward, sedangkan yang belum memenuhi standar agar diberikan teguran dan dibina. Shitsuke, rajin atau kebiasaan. Shitsuke adalah langkah terakhir, yaitu kedisiplinan serta penyadaran akan etika kerja. Shitsuke rajin melakukan 5M sebagai bagian dari pekerjaan yang dilakukan setiap hari. Kita harus bangga melakukannya, sehingga menjadi kebiasaan. Didiklah orang lain agar terbiasa melakukan 5M. Pastikan bahwa semua orang dalam suatu organisasi atau perusahaan sudah terbiasa melakukan 5S setiap hari, sesuai standar yang telah ditetapkan, sehingga tidak ditemukan lagi kondisi kerja yang tidak sehat dan tidak aman. 5S memerlukan kegigihan, memerlukan tekad, dan memerlukan usaha terus-menerus. 5S membuat pekerjaan lebih mudah dan mengurangi pemborosan waktu kerja, serta meningkatkan produktivitas kerja dan mutu kerja yang lebih baik. Terapkanlah 5S di lingkungan kerja Anda agar lebih sehat, aman, dan produktif. Kemudian ini ada referensi dari web buku atau jurnalnya, ini bisa dilihat dari sini. Sekian dan terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Ayung Sang sama Rehan ya. Oke, silahkan yang ada pertanyaan dari teman-teman terhadap presentasi dari Layung Sang ini. Ada yang mau bertanya? Silakan. Tahu nggak sih tanggapan gitu? Silakan. Tidak ada. Saya mau bertanya. Saya mau Oke, bertanya silakan. saja. Indah, silakan. Tadi yang bagian kelebihan sama bagian kekurangan tuh ada yang sulit diimplementasikan dalam sistem yang ada. Itu maksudnya sistem yang seperti apa ya? Bisa dijelasin lagi nggak? Sistem yang ada itu maksudnya ketika contoh di dalam perusahaan itu kan sudah menerapkan sistem yang sebelum menerapkan Kaizen tuh perusahaan sudah menerapkan sistem yang sudah dibuat perusahaan tersebut gitu loh. Jadi biasanya ketika kita ingin menerapkan metode yang lain kan, Kaizen kan berarti kan metode yang lain daripada berbeda dari yang metode yang udah dibuat kan. Jadi ketika nanti mau diperbarui metodenya, pasti kan ada penolakan yang nyambung ke kekurangan selanjutnya, adanya sebuah penolakan
Dari mana? Dari karyawan, karena sekiranya karyawan udah terbiasa karena metode yang udah biasanya diterapkan seperti itu. Oke, terima kasih. Oke, saya ingin penjelasan dari 5M itu maksudnya apa ya? Tadi muda, kemudian murah, itu maksudnya lawan kata dari 5S atau sesuatu yang perlu dihindari dari Kaizen ini? 5M itu maksudnya apa ya? 5M tuh maksudnya tuh segala sesuatu yang harus dihindari. Nah, kan tadi ada 5M, ada 5S. Iya. 5M itu tuh seperti harus yang sesuatu yang harus dihindari tuh yang tadi muda, muri, more, miss, itu harus dihindari. Nah, 5S itu adalah habit yang harus diterapkan. Habit kebiasaan yang harus diterapkan tuh ada Seketsu, Seitsuke, Setong ya, seri Setong. Oke. Nah, kalau penerapannya dalam kehidupan sebagai mahasiswa, bisa nggak kira-kira Kaizen ini dipakai dalam kehidupan kita sebagai mahasiswa? Bukan di perusahaan, tapi kita di dalam kehidupan kita sebagai mahasiswa, apa bisa nggak dipakai untuk 5 habit tadi itu bisa dipakai tidak? Contohnya seperti apa? Sebenarnya Kaizen itu bisa diterapkan di mana-mana. Itu kalau misalnya diterapkan di perkuliahan itu juga bisa. Seperti 5 habitnya tadi kan 5S. 5S itu nanti kalau diterapkan menjadi sebuah disiplin yang baik. Yang Seiri memisahkan benda-benda penting, terus Saiton mengatur benda-benda biar gampang dijangkau, nanti ada Seiso, lingkungan yang bersih, Seketsu, menstandarkan, maksudnya mengelis tugas-tugas biar teratur, kemudian Setsuke atau mendisiplinkan kebiasaan yang sudah dibangun. Begitu, Sensei. Artinya Kaizen ini bisa dipakai dalam kehidupan kita baik sebagai mahasiswa maupun sebagai kehidupan di rumah ya, misalnya di rumah juga sama. Jadi nah ini kira-kira masuknya ke soft skill atau ke hard skill ya dari 5 habit ini. Kalau Iya, Sensei. Masuknya ke dalam hard Lebih ke skill hard atau skill soft skill? Menurut Rehan sama menurut Layung, ini 5 habit ini termasuk hard skill atau soft skill? Kalau menurut saya itu penerapannya itu hard skill, tapi kalau watak yang mendasar itu kan jadi kayak kebiasaan di dalam diri, di dalam bawah sadar ya, itu masuknya soft skill-nya itu. Soft skill ya? Oke, jadi maksudnya ini soft skill berarti lebih ke soft skill kan? Jadi nanti misalnya kalau kita bekerja di perusahaan Jepang, ini kita harus memahami konsep 5 ini, kebiasaan ini, sehingga walaupun orang yang pintar, tapi kalau tidak pandai seri, tidak pandai seitong, tidak pandai seiso, tidak pandai seiketsu, ya nanti orang Jepang tidak suka kan. Jadi kalau saya sih, menurut saya ini lebih ke soft skill ya. Karena kalau hard skill itu misalnya N1, N2 kemampuannya, tapi kalau orang yang bisa menseri, ya memanage, itu kan berarti lebih ke soft skill ya, kalau menurut saya. Apakah teman-teman yang lain ada yang memberikan pendapat tentang ini? Jadi salah satu soft skill yang harus dimiliki ketika kita bekerja di perusahaan Jepang adalah memahami tentang 5 kebiasaan dalam Kaizen ini. Jadi misalnya contoh ya, di perusahaan Jepang itu, orang Jepang itu sudah menerapkan politik portofolionya betul-betul apa yang dikerjakan itu ditulis, apa yang ditulis itu dikerjakan gitu ya. Di situ maksudnya ke series dan setong gitu ya. Series dan setong itu dokumen-dokumen itu sudah betul-betul tersusun rapi ya. Atau dalam prinsip yang lain ada yang disebut dengan moto no basoni modoro. Jadi kalau misalnya kita pinjam
barang sesuatu yang punya perusahaan itu kalau segera dikembalikan lagi gitu ya. Contohnya kalau di restoran itu kalau sudah beres pesta itu maka langsung mereka cuci kembali piring-piringnya dan dalam keadaan bersih lagi, tidak menunggu sampai harian atau dibiarkan dalam beberapa waktu gitu. Jadi kalau udah beres restoran ya beres juga piringnya, cuciannya gitu. Jadi makanya kalau restoran-restoran Jepang itu menerapkan sistem 5 kebiasaan ini. Jadi apa yang dipakai barang-barang yang dipakai pada hari itu, maka pada hari itu juga harus dibersihkan dan dirapihkan kembali. Termasuk di bank gitu ya. Di bank itu kan ada yang disebut kalau transaksi yang terjadi pada hari itu, maka transaksi itu harus selesai pada hari itu. Sehingga bank itu tutup jam 2.30 ya, walaupun kenyataannya mereka pulangnya jam 4 atau jam 5 karena menyelesaikan transaksi itu. Jadi tidak boleh menunda pekerjaan yang dilakukan pada hari itu, termasuk ketika kita juga menjadi mahasiswa, kita harusnya juga mempunyai kebiasaan mengatur barang-barang yang kita miliki itu supaya jangan sampai hilang atau ya menyimpannya di mana saja sehingga nanti ketika kita perlu barang-barang itu tidak ada ya karena simpannya salah. Ini banyak kasus-kasus di rumah tangga Indonesia itu kalau barang itu nyimpannya seenaknya saja gitu, tidak teratur. Jadi ketika diperlukan cari-cari gitu, marah-marah gitu ya. Mah baju di mana gitu kan anak-anak gitu ya. Nah itu dibiasakan kalau dari keluarganya sudah membiasakan menyimpan barang dengan baik ya, menyusun barang dengan baik. Kalau bisa dinamai barang itu barang punya saya, dilabeli gitu, sehingga orang lain itu tidak akan bisa memakai seenaknya. Nah, kalau di perusahaan Jepang itu kalau di samping kiri, samping kanan itu udah ada sekat gitu ya, udah ada sekat di situ. Ini punya saya, ini ranah pribadi saya. Jadi tidak boleh orang meminjam sembarangan, misalnya penghapus, buku tulis atau apa itu harus dibalikin lagi ke tempat semula seperti itu. Nah itu implementasi dalam seri Setong dan Shizuke itu ya. Nah ini sangat diperlukan dalam ketika Anda mencari pekerjaan atau bekerja di perusahaan Jepang itu. Tapi kalau saya lebih ke ini masuk kelompoknya hard skill ya, soft skill ya. Soft skill itu artinya kebiasaan kita merapihkan sesuatu ya, itu juga akan berimbas pada kebiasaan kita merapikan hati dan pikiran kita gitu. Jadi kalau semrawut, barang-barang semrawut di kantor ya pasti kan akan berimbas pada kesemrawutan kita dalam bekerja. Nah ini salah satunya. Jadi kalau di perusahaan-perusahaan Jepang itu seperti Toyota dan sebagainya itu pasti mereka menggunakan konsep 5S ini gitu. Oke, termasuk tadi di PLN ya yang dipakai. Tapi dalam prakteknya memang orang-orang Indonesia itu tidak seperti orang Jepang ya. Mereka itu apa sih yang menyebabkan Kaizen itu di perusahaan-perusahaan Indonesia gagal gitu? Kira-kira ada nggak masukan? Tadi ada Kaizen itu beda dengan inovasi. Jadi kalau begitu bagusan mana? Bagusan inovasi atau bagusan Kaizen? Coba menurut Layung. Kalau menurut saya, Kaizen sama inovasi itu sama-sama bagus. Tapi kalau misalnya Kaizen bisa ada efek domino. Jadi kalau misalnya satu kurang baik, itu tuh juga berdampak pada sektor lain. Jadi buruknya tuh di situ. Jadi satu salah, nanti yang kena, yang lain juga kena. Jeleknya di situ sih Kaizen. Kalau menurut Rehan gimana? Menurut coba. Kalau menurut Oke. kalau menurut saya apa ya? Kalau menurut saya sama-sama bagus sih saya, cuman bedanya antara Kaizen dan inovasi kan dia kan apa ya? Beda kalau Kaizen itu cara menerapkan kepada para pekerjaan itu
nggak langsung banyak gitu, maksudnya bertahap sedikit demi sedikit, tapi perlahan itu merubah kebiasaan para pekerja. Tapi kalau misalkan inovasi kan, kalau inovasi itu lebih ke menuntut ke pekerjaannya nih harus kayak gini, harus kayak gitu, harus kayak gini, harus kayak gitu. Kayak gitu sih Sensei kalau menurut saya. Tapi apa namanya? Kalau menurut saya sama-sama bagus, cuman hanya perbedaan dari apa ya? Penerapannya aja. Kayak gitu Sensei. Oke ya. Baik, itu saya ingin dengar pendapat dari siapa ya, Anissa Siratni mengenai tadi ya. Apakah inovasi itu lebih baik dibandingkan Kaizen dalam hasilnya? Coba, dalam hasil akhirnya. Anissa Siratni hadir nggak? Yang biar kedengaran suaranya loh. Atau Anissa Nur Kolbi? Nggak ada. Oh, ini pada. Ada, Oke, Sensei. silakan. Iya. Saya minta pendapatnya. Tadi gimana Sensei Ya, pertanyaannya? pertanyaannya antara inovasi sama Kaizen itu menurut saya di hasil akhirnya baikan mana gitu. Sepertinya kalau di Indonesia tadi tuh Kaizen itu tentang kerja tadi apa? Ayo, Apa coba? kayaknya bagusan Kaizen deh Sensei. Oke. Tapi gini ya, ada yang berpendapat bahwa perusahaan-perusahaan Jepang itu terlalu lambat karena Kaizen itu ya, sehingga kalah sama perusahaan-perusahaan yang inovasinya cepat seperti Samsung. Jadi ketika orang-orang Jepang lagi merapatkan sebuah produk karena dia selalu berpedoman kepada Kaizen, maka produk Samsung itu udah muncul. Nah, orang Jepang itu masih berdiskusi gitu. Nah, bagaimana pendapat Anissa tentang ini gitu? Iya ya. Kalau kayak gitu Sensei, kalau inovasi seperti kata Ikhlas minggu lalu ya, bagus juga sih Sensei. Gimana kalau kolaborasiin aja? Jadi ada inovasi, ada Kaizen. Jadi mantap. Oke. Iya Sensei. Yang lain ada yang mau berpendapat? Silakan. Sebelum saya tunjuk. Nah, kalau nggak ada ya, berarti udah pada mengerti ya semua. Jadi baik Kaizen maupun inovasi itu ada kelebihan dan kekurangannya. Tapi kalau lihat dari Toyota yang bisa bertahan itu memang memakai dua-duanya dipakai karena mereka juga modal banyak ya. Jadi yang Kaizen tetap dijalankan, inovasi juga dijalankan. Ini kalau kita terlalu Kaizen, makanya tadi diibaratkan seperti kura-kura. Nah, kura-kura itu kan berarti lambat, ya. Perjalanannya atau perkembangannya lambat. Padahal di zaman sekarang itu kalau tidak cepat ya hilang, ya diambil orang gitu kesempatan itu. Nah, contoh sekarang di aplikasi-aplikasi itu kan banyaknya bukan perusahaan Jepang. Aplikasi-aplikasi itu banyaknya dari perusahaan-perusahaan Cina, Korea gitu kan. Seperti TikTok ya, aplikasi Gojek gitu itu kan bukan punya Korea, bukan punya Jepang ya. Jepang itu dulu Sony juga tenggelam sekarang ya. Yang sekarang maju kan Samsung untuk pengguna internet dan sebagainya. Jadi salah satu kekurangan dari Kaizen itu adalah progresnya itu lambat. Lambat itu artinya memang bagus ya hasilnya, cuman ya itu kalau terlambat nanti keburu diambil orang gitu. Mengambil keputusan itu kalau lambat pasti keburu diambil orang, termasuk mencari pacar gitu ya. Kalau banyak mikir, diskusi dulu sama ini, cari kelebihan, kekurangan orang baru memutuskan ya nggak akan punya pacar-pacar gitu. Tapi kalau inovasi itu ya saya langsung tembak gitu. Nah, itu juga berisiko ya, berisiko tinggi gitu. Oke. Baik, terima kasih ke Layung. Kalau ada pertanyaan juga dari Layung atau dari Rehan tentang ini? Oke, kalau tidak ada, saya akan sedikit tambahkan informasi tentang beasiswa atau informasi tentang belajar ke Jepang ya. Informasi tentang belajar ke Jepang. Di sini saya share screen.
Ini udah kelihatan belum? Sudah, Sensei. Oke ya. Ini ada buku panduan studi Student Guide to Japan 2018-2019, tapi mungkin sedikit furui ya datanya dibandingkan dengan data yang terbaru sekarang. Tapi mudah-mudahan ini masih berlaku. Nah, di buku ini ada yang pertama tentang belajar di Jepang. Jepang itu negara apa, kenapa belajar di Jepang, merencanakan belajar di Jepang, dan jadwal. Kemudian ada chapter kedua tentang sistem pendidikan di Jepang, universitas atau S1 di Jepang, kemudian lembaga pendidikan, dan alasan kenapa saya memilih belajar di Jepang. Jadi buat teman-teman yang mungkin ke depannya ada mimpi, ada cita-cita ingin belajar di Jepang, ini bisa dijadikan referensi ya. Kemudian mengetahui kehidupan di Jepang, juga ada prosedur masuk, perhitungan biaya belajar, biaya hidup dan harga barang, biaya pendidikan, beasiswa, kerja paruh waktu, arubaito, akomodasi, dan internship serta bekerja. Kemudian yang terakhir adalah statistik. Kita lihat sedikit-sedikit di sini. Negara Jepang itu negara seperti apa? Jadi menurut ini Jaso ya yang mengeluarkan buku ini adalah Jepang itu nomor 1 di bidang umur orangnya ya, yang paling panjang umur di Jepang. Kemudian robot juga yang paling banyak di Jepang. Kemudian memberikan dukungan dana ke PPB juga nomor 2. GNI atau Gross National Income nomor 3 di dunia. Produk kendaraan nomor 3 juga. Perdamaian nomor 10 dan nomor 1 di Asia. Jumlah penduduk nomor 11 di dunia, dan situs warisan dunia ada 12 ya. Kemudian jumlah penerima Nobel di Jepang itu ada 25 orang. Nomor 1 di Asia. Kemudian dari situ kenapa sih belajar ke Jepang? Nah, di sini ada tujuan belajar ke Jepang. Yang pertama memperoleh gelar. Jelas ya, tujuan Anda kuliah juga kan sebetulnya mendapatkan gelar. Kemudian yang kedua mendapatkan keterampilan dan pengetahuan untuk bekerja. Nomor 3 bekerja di Jepang atau bekerja di perusahaan Jepang. Jadi kalau ke Jepang itu 3 besarnya. Ya. Jadi memperoleh gelar, memperoleh keterampilan pengetahuan yang diperlukan untuk bekerja, dan bekerja di Jepang atau perusahaan Jepang. Itu 3 besar alasan mahasiswa untuk memilih belajar ke Jepang. Kemudian kenapa memilih negara Jepang? Ya? Tadi kenapa tujuan belajar di Jepang, sekarang memilih Jepang sebagai negara tujuan. Yang pertama tertarik dengan budaya masyarakat Jepang dan ingin hidup di Jepang yang paling tinggi. Kemudian yang kedua ingin belajar bahasa dan budaya Jepang. Ternyata 2 ya. Jadi pembelajar bahasa Jepang di Indonesia itu pasti kenapa memilih Jepang sebagai tujuan pembelajarannya, karena memang belajar di Indonesia. 3, pendidikan dan penelitian di Jepang sangat menarik. Ini paling besar ya. 3 besar alasan kenapa memilih Jepang. Kemudian kesan terhadap belajar di Jepang pada umumnya baik, 90% baik ya. Kemudian di sini mungkin Anda karena sudah S1 nanti mungkin ingin lanjut ke S2 ya, atau sistem S2 itu sama dengan di kita, 6 tahun, 3 tahun di SMP dan 3 tahun di SMA. Kemudian di kuliah 4 tahun, pasca sarjana 2 tahun, dan doktor 4 tahun. Itu sama ya. Kemudian untuk yang ini dilewat saja. Kemudian dokumen juga nanti kalau memang sudah ada keputusan untuk melanjutkan studi ke Jepang nanti bisa dibaca ini. Kita lewat saja. Kemudian ada juga universitas di Jepang yang membuka jurusannya dan bisa belajar memakai bahasa Inggris. Kemudian kita lihat dari segi pendidikan bahasa Jepang, memang kalau ingin lebih bagus maka Anda harus masuk ke sekolah bahasa Jepang terlebih dahulu, baru lanjut ke S2. Jadi maksudnya Nihongo Gakko dulu ya. Tapi lumayan sih, Nihongo Gakko sekitar 600.000 yen per 2 tahun ya, berarti 1 tahunnya 300.000 yen.
Kemudian ujian yang dipakai untuk belajar Jepang yang pertama jelas JLPT, kemudian yang kedua ada tes masuk universitas di Jepang dan tes yang lain seperti TOEFL, IELTS, TOEIC dan sebagainya. Nah ini ada testimoni mereka yang sudah belajar di Jepang. Ini bisa dibaca saja ya. Kemudian prosedur masuk juga sama. Pada dasarnya kira-kira memerlukan waktu minimal 3 bulan sampai 4 bulan sampai bisa nyampe ke sana. Kemudian untuk yang mungkin tertarik di sini tentang arubaito ya atau kerja sambilan. So, beasiswa yang bisa didapatkan sebelum pergi ke Jepang. Di sini ada beasiswa pemerintah Jepang lumayan ya, 1 bulannya dapat kalau mahasiswa S2 itu sekitar 144.000 yen atau sekitar 18 juta per bulan. Kemudian beasiswa yang diamar sebelum ke Jepang juga ada program pertukaran. Ini cuma 80.000 yen. Ntar saya besarkan dulu. Ya. Rata-rata sekitar 80.000 yen ya. Kemudian kerja sambilan juga boleh. Rata-rata mereka mendapatkan sekitar 50.000 yen per bulan kalau kerja sambilan. Atau sekitar 8 juta. Tapi ada syaratnya, yaitu jumlah jam kerja tidak boleh lebih dari 28 jam per minggu atau maksimal 8 jam per hari di hari libur. Jadi kalau hari biasa sekitar 4 jam saja. Kemudian pekerjaan yang banyak siswa asing mengambil sebagai arubaito adalah satu di restoran paling banyak, sales marketing, asisten peneliti, pengajar bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, penerjemah, sekitar segitu ya. Kalau di bawahnya itu privat, resepsionis dan sebagainya. Oke, kemudian akomodasi ini yang mahal di Jepang ya, yang cukup murah itu asrama. Apartemen memang mahal. Rata-rata per bulan 28.000 yen per bulan. Kemudian internship juga sama, termasuk tadi internship ya, artinya bekerja di perusahaan orang, kemudian kita mendapatkan ilmu dan mendapatkan biaya hidup rata-rata di situ. Kalau bekerja berarti kan harus bahasa Jepangnya harus N1 kalau mau bekerja di Jepang. Nih statistiknya ya, sekarang pembelajar di Jepang itu ada 267.042 orang di tahun 2017. Target orang Jepang, pemerintah Jepang adalah 300.000. Indonesia sendiri sekitar 1.500 orang. Nah, itu tentang beasiswa dan belajar di Jepang. Kemudian ada satu lagi informasi tentang jumlah pembelajar bahasa Jepang di Indonesia menurut Japan Foundation yang terbaru tahun 2018. Nah, jadi di sini Indonesia itu adalah nomor 2 di dunia yang paling banyak setelah Cina. Ya, ini data terbaru. Jumlah lembaga pembelajar, jumlah lembaganya ada 18.604. Kemudian jumlah guru yang di seluruh dunia ada 77.128 orang. Dan jumlah pembelajar bahasa Jepangnya ada 3.846.773 orang. Ini paling banyak di tahun 2018 ya. Ini dibandingkan dengan tahun 2015 mengalami penambahan. Ini tahun 2015, ini tahun 2015. Jumlah negara yang menunjukkan pembelajar bahasa Jepang ada 142 orang, 42 negara. Nah, negara yang paling banyak di situ adalah satu Indonesia, Chugoku, Vietnam, Myanmar. Ini paling banyak pembelajarnya. Coba kalau lihat di ranking, ini tiap tahun naik sih sebetulnya. Nah, di sini yang paling banyak ternyata Kangkoku ya. Jumlah negara yang paling banyak mempelajari bahasa Jepang itu adalah Kangkoku.
Kemudian yang kedua Indonesia, ketiga Chugoku, keempat Australia, dan kelima Amerika. Jadi Indonesia adalah nomor 2 di dunia sebagai negara paling banyak pembelajar bahasa Jepangnya. Nah, jumlahnya berapa nanti? Tapi Indonesia memang menurun sedikit ya jumlah pembelajarnya. Jumlah gurunya menurun. Kemudian untuk jumlah pembelajarnya Indonesia adalah 700, nurun juga ya dari tahun 2015, dulu 745.000, sekarang menjadi 700.000. Tapi tetap nomor 2 di dunia. Nah dikalahkan sekarang Kangkoku turun, Chugoku yang pertama ya belajar. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Teman-teman ada pertanyaan silakan. Untuk yang kursus apa yang tadi My Class katanya ada masalah ya? Coba saya lihat dulu. Susah untuk absen. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ini sudah pada absen berarti. Dinda belum, ini masih pada belum yang banyak. Belum ini ya. Karena apa? Karena error tadi ya. Error tadi. Bisa masuk Sensei. Susah masuk Sensei. Ya My udah. Class-nya. Nah, kalau itu semua udah pada masuk ya hari ini. 24. Nah, saya lihat tuh berapa orang sekarang yang sudah ada. Oke, 25 orang berarti semuanya hadir ya. Saya hadirkan semuanya berarti kalau begitu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan termasuk tentang beasiswa ke Jepang. Ini pada ikutan tryout Norikusuke enggak? Ikut Sensei. Ikut berapa? N berapa? N4. Oke. Jadi nanti kita teknisnya adalah seperti kuliah biasa aja. Kemudian tesnya nanti disampaikan di Google Form dan Anda mendengar cokainya dari MS Team. Nah, nanti hari Jumat jam pagi ya. Kalau N4 itu pagi ya. Oke. Saya absen dulu semua. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan. Harusnya kita kan online sebetulnya ya. Offline gitu. Kata 2018 ini pengen online atau offline sih? Ini udah 10 kali online semua terus gitu. Kira-kira saya ingin pendapatnya. Ada yang online sampai akhir atau mau offline ini? Ini ada yang di Jogja berapa orang ya? Yang sudah di Jogja. Nggak bosan tuh di rumah terus ya? Oh, yang sudah di Jogja baru Aryoga aja sendiri. Tadi Layung juga ada tuh. Oke. 2 orang ya? Saya sudah Sensei. Nggak bisa ngangkat tangan saya. Oke. Jadi ini ada baru, saya pengen tahu yang sudah di Jogja Cung, berapa orang? Baru 5? 6? Oke, ada 7 ya. 7, 1, 2. Kalau kuliah offline berarti belum semuanya ya, belum bisa semuanya. Nah, 2018 kan belum pernah kuliah offline. Dan di jadwalnya sepertinya akhir November ini kan di pertemuan terakhir ya. Tapi kalau lihat gejala-gejalanya memang pada pingin online semua nih. Ya, ini baru 1,
1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, berarti kayaknya kalau offline kayaknya cuma sedikit ya yang akan hadir. Kalau saya sendiri sebetulnya pengennya offline itu. Kira-kira kalau kuliah offline dan online itu kan kemarin juga sudah didiskusikan ya. Apa sih kekurangan dan kelebihan dari kuliah offline ini? Apa Anda tidak bosan nggak kuliah offline ini? Online ini? Ada yang punya pendapat? Kalau menurut saya Sensei untuk materi yang ini online saja cukup, tapi kalau mata kuliah lain mungkin baru yang offline. Oke, ini. termasuk bridging ya, bridging course ya. Bridging course lebih baik offline ya. Ya kita coba ya nanti karena kalau di bulan November itu harusnya bridging gitu ya. Nah, kalau saya sih sebetulnya blended dia bagus ya. Dua campuran antara perkuliahan online sama perkuliahan offline. Jadi sebetulnya harus ada 4 kali pertemuan offline gitu. Nanti saya merencanakannya di pertemuan terakhir, tapi kalau belum pada kembali ke Jogja dan belum mendapatkan izin dari dari orang tua ya mungkin yang offline-nya hanya 7 orang tadi gitu ya. Nah, kenapa harus offline? Juga itu ada alasannya. Kira-kira apa ya? Kalau online terus sama offline terus. Kelebihan dan kekurangan perkuliahan online. Nanti kita diskusikan di forum diskusi ya. Saya akan buat forum diskusi untuk ini. Jadi nanti saya minta pendapat Anda dituliskan di forum diskusinya. Untuk sementara perkuliahan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Nanti Anda cek My Class untuk forum diskusi tentang tadi perkuliahan offline dan perkuliahan online serta beasiswa gitu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya tutup perkuliahan di jam 10:10. Silakan lanjutkan aktivitas yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sensei. Silakan ya, yang sehat yang minggu depan untuk presentasi tolong dipersiapkan. Terima kasih Sensei. Lihat